Memiliki kekebalan tubuh yang masih berkembang, membuat anak-anak sangat rentan tertular berbagai penyakit berbahaya. Beberapa di antaranya adalah flu, diare, cacar air, campak, serta infeksi saluran pernafasan. Seperti yang terjadi di Jambi pada pertengahan September lalu. Akibat kebakaran hutan dan pancaroba, ribuan warga di Kabupaten Muaro, Jambi terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selain orang dewasa, anak-anak menjadi yang paling menderita. Mereka datang dengan keluhan demam tinggi, batuk, serta pilek. Dinas Kesehatan Jambi mencatat jumlah korban mencapai 167.000 orang. Bayangkan, jumlah ini sebenarnya menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 200.000 warga terdampak. Dominannya itu ISPA, yaitu bisa lebih dari 10 pasien satu hari, bisa belasan ya, bisa mungkin 20 atau 15 kalau dikitnya ya. Jadi kalau kita hitung akumulasi dari bulan Januari ini sampai hitung saat ini itu bisa mencapai lebih dari 1.000. Sementara itu di Jakarta, selain memiliki kualitas udara yang buruk, masih banyak warganya yang tinggal di permukiman padat dan buruk sanitasinya. Bahkan masih ada warga DKI yang melakukan aktivitas BAB sembarangan di kali sekitar mereka. Tidak heran ada banyak anak yang terkena diare akut akibat bakteri Salmonella dan E. coli. Selain diare, tercatat ada 218 anak di Jakarta yang terjangkit campak sejak awal September 2025. Untuk mencegah agar dampak penyakit ini tidak meluas, Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan imunisasi campak pada 9.000 anak. Banyak ibu-ibu sih ya, Mas ya sebenarnya ya. Sudah beberapa kali melihat di pemberitaan bahwa kasus campak di DKI Jakarta itu sempat naik gitu ya. Ada 218 kasus pada awal September dan juga ada 63 kasus rubella yang sudah terkonfirmasi. Alhamdulillahnya tidak ada kematian yang dilaporkan sampai dengan saat ini. Pasca penetapan kejadian luar biasa campak di 14 provinsi Indonesia, kita tersadar betapa berbahayanya penyakit ini. Jawa Timur menjadi penyumbang angka pasien dan tingkat kematian tertinggi akibat campak. Lebih dari 2.000 kasus suspek campak di provinsi ini. Sebagian besar korbannya berada di Pulau Madura. Hingga Agustus 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb mencatat ada 20 anak yang meninggal dunia. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa ada sedemikian banyak korban yang berjatuhan? Kali ini tim Indonesiaku mendatangi rumah Abdullah dan Evi, warga di Desa Giring, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb. Berkeluarga sejak 2005, mereka dikaruniai 2 buah hati, namun takdir berkata lain. Putra bungsu pasangan ini meninggal dunia akibat wabah campak pada Juli lalu. Saat mengalami demam tinggi, Arfan sempat dirujuk ke rumah sakit terdekat. Namun kurang dari 24 jam, nyawa balita ini tak tertolong. Sempat sembuh nggak Bu? Pas lagi panas, lagi apa? Iya, sempat dingin. Badannya sempat dingin. Turun lah panasnya gitu. Panas lagi. Maaf Bu, meninggal dunianya di rumah sakit atau? Di rumah sakit. Di rumah sakit, berarti dirujuk dari puskes. Ya. Terus saat itu Ibu melakukan upaya apa aja Bu? Dan disuruh rujuk ke Surabaya. Terus katanya di sana full, nggak ada tempat. Apa sih yang pertama kali reaksi Ibu ketika mendengar kabar bahwa ternyata anak Ibu nggak bisa diselamatkan? Sedih gimana, campur aduk. Ya menyesal sih iya, tapi gimana lagi, ini kan sudah takdir dari Allah. Untuk para orang tua yang punya anak, yang kalau sakit jangan ditunda-tunda, langsung dibawa ke dokter atau puskesmas. Sejak kedua anaknya lahir, Abdullah dan Evi memang tidak pernah memberikan imunisasi. Mereka takut jika anaknya justru sakit karena imunisasi. Tapi semuanya telah terlambat. Kini, rasa kehilangan mendalam menyelimuti keseharian mereka. Sejak berpulangnya Arfan, Abdullah dan Evi seakan sulit mengikhlaskannya. Hingga kini, mereka belum sanggup tidur di dalam kamar dan memilih menghabiskan malam di ruang tengah. Sementara Dewi, kakak Arfan,
kini menjalani pendidikan SMA-nya di pondok pesantren sehingga tidak berada di rumah. Kan ya sehari-hari kalau yang waktu hidup itu ya sama saya itu. Kalau saya ke sana ya itu ikut. Kau deh di waktu beres terus beres terus kehilangan. Kan lucu anaknya lucu. Kok bisa ya sakitnya kayak gitu terus cepet takdirnya. Yang putra putrinya belum diimunisasi campak, ayo segera imunisasi campak. Abdullah dan Evi memulai usaha rumahan kecil-kecilan dengan membuat keripik singkong. Usaha ini dimulai pada 2022 atau 1 tahun sebelum Arfan lahir. Kini, suasana di dapur penggorengan keripik terasa sepi dan senyap. Para pegawai juga merasa kehilangan sosok Arfan yang selalu membawa keceriaan di antara mereka. Ya kayak cucu sendiri. Ya, gimana ya kalau mengingat Arfan, saya nggak bisa bicara. Kayaknya tenggorokannya. Saya sendiri kan bukan dekat sama dia, cuma waktu kerja gitu. Kan lucu anaknya lucu. Terus kalau mau basuh singkongnya itu diambilin kasih sama saya. Kok bisa ya sakitnya kayak gitu terus cepet. Ya mungkin ya dari Tuhan udah takdirnya. Saat mengetahui kabar Arfan sakit tuh ibu sedang di mana posisinya di sini waktu Enggak mendengar kabar Arfan? Kabar Arfan saya di rumah. Terus ngedengar kabar Arfan itu jam 3 malam saya langsung ke sini. Bang sudah meninggal. Ya juga saya merasa kehilangan atas kematiannya Arfan. Soalnya anaknya kan lucu-lucunya yang dikena. Andaikan saya ya punya anak seperti Arfan, mungkin sulit kehilangan. Arfan dikebumikan di makam keluarga yang berjarak 500 meter dari rumah Abdullah. Kini, hanya ada raut penyesalan terpancar dari wajah Abdullah dan Evi. Campak disebabkan oleh virus dari golongan famili paramyxovirus yang sangat menular dan mematikan. Terutama bagi anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Biasanya gejala awal dari penderita campak adalah batuk pilek, demam, mata merah, dan munculnya ruam kemerahan. Sayangnya, ada banyak orang tua di Sumeneb yang menolak anaknya untuk mendapatkan vaksin imunisasi. Selanjutnya, saya mengikuti penelusuran para nakes Puskesmas Manding. Ternyata selain Arfan, ada satu balita lain yang meninggal dunia dalam waktu berdekatan di desa ini. Nah, udah sampai di rumah pasien yang meninggal dunia karena campak. Ini lokasinya di Desa Giring, tapi memang agak masuk ya ke dalam. Udah bersama dengan udah disamper juga sama para nakesnya. Waki dan Rizal, pasangan muda yang baru menikah sekitar 4 tahun. Kini mereka harus kehilangan putra semata wayangnya, Riki Maulana. Sebelum wafat, Riki yang baru berusia 2 tahun sempat kritis dengan indikasi bintik merah di sekujur tubuhnya. Saat itu, kedua orang tua Riki mencari pertolongan ke berbagai pihak untuk bisa dilakukan perawatan secara intens. Sayangnya, fasilitas kesehatan di Sumeneb kewalahan menangani wabah mematikan ini. Riki yang terpapar campak sekitar 1 minggu hanya bertahan 3 hari di rumah sakit rujukan, lalu tak terselamatkan. Saat itu kesulitan mencari penanganan untuk mengobati anak ya.
Bapak Ibu ya, karena full rata-rata itu kan butuh ruang ICU yang isolasi. Isolasi ya. Full, jadi nggak nyampe itu. Ketika mendengar berita itu tidak terselamatkan karena campak, reaksi Bapak dan Ibu saat itu bagaimana? Ya Kak, itu saya langsung pingsan waktu itu. Drop. Tapi gimana lagi, namanya juga musibah kan. Udah takdir kan diusahain udah nggak. Terus nanya sama dokternya, nanya ruangan itu ICU. Sebelumnya mungkin Ricky, anak Ibu, rutin nggak diimunisasinya dari sejak dia bayi banget? Ya, itu imunisasinya nggak lengkap. Kalau itu pas posyandu sakit, sering sakit memang. Anaknya memang sering sakit panas biasa itu. Ya kalau penyesalan sih nggak ada. Ya, paling belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Yang putra-putrinya belum diimunisasi campak, ayo segera imunisasi campak. Bisa. Di wilayah Manding, masih banyak orang tua yang menolak imunisasi dan vaksin. Sebagian besar malah menolak vaksin tanpa sebab yang jelas. Bahkan kami mendapat informasi jika ada tokoh agama yang awalnya menolak, kini malah berbalik mendukung imunisasi. Hal ini tidak lepas dari upaya sosialisasi yang intens dari tim medis Kabupaten Sumeneb. Nah, udah sampai di pondok pesantren pemilik salah satu pemuka agama di sini. Jadi ini yang mulanya menolak keras akan imunisasi, khususnya untuk anak bayi dan balita gitu. Nah, kita lihat ya, nanti seperti apa pendekatan yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan. Pondok pesantren Miftahul Ulum yang telah berdiri sekitar 20 tahun ini merupakan warisan orang tua Ainun Nain. Mendiang ayahnya pernah menjadi pemuka agama yang disegani dan memiliki banyak jemaat. Tak dipungkiri, hal itu bak tradisi jika masyarakat di sini lebih mendengar apa yang disampaikan ulamanya. Ustadz muda ini tak ingin wabah campak membawa petaka bagi anak-anak. Bagaimana sih Ustadz melihat adanya wabah campak, khususnya di Desa Giring ya, yang lumayan banyak populasi anak-anak yang terpapar gitu. Seperti apa itu Ustadz? Kemarin cukup merata di sini wabah campak, sampai bisa dibilang semua, hampir semua. Cuman alhamdulillah kalau di keluarga saya, alhamdulillah nggak sampai kena campak. Rata-rata masih kecil, masih TK, rata-rata masih kecil. Bahkan ada yang sampai meninggal. Soalnya kan di sini orang-orang desa pengetahuan masalah kesehatan masih kurang mungkin. Terus kan sosialnya kan banyak yang berdekatan, apa itu kan penularannya cepat. Menurut Ustadz, apa sih yang membuat masyarakat di sini kurang begitu menerima imunisasi, atau anak-anaknya malah kayak udah nggak perlu diimunisasi gitu? Kenapa mungkin ya karena orang-orang desa itu kan ada yang fanatik, ada yang kan media sekarang sudah banyak yang macam-macam itu, dari HP, dari macam-macam. Jadi mungkin dapat berita yang tidak baik itu juga masuk juga. Bisa dampak tidak mau. Kadang kan biasanya setelah imunisasi itu ada efek. Juni hingga Agustus kemarin menjadi bulan yang mencekam di lingkungan Desa Giring, Kabupaten Sumeneb. 2 anak balita wafat, sementara puluhan lainnya harus dirujuk ke rumah sakit besar akibat wabah campak. Saya dan bidan Desa Giring mendatangi rumah keluarga Romsi. Bapak 2 anak ini tidak melihat imunisasi sebagai langkah penting untuk melindungi anak-anaknya dari virus campak. Pasangan Romsi dan Nurfadilah memiliki balita 2,5 tahun dan bayi yang usianya kurang dari 5 bulan. Pak Romsi termasuk yang bagaimana sih melihat adanya imunisasi ini, apalagi di Sumeneb dan di Manding ini kan sudah banyak ya yang terpapar.
campak. Nah, Bapak sebagai orang tua melihatnya seperti apa? Mana ya Bu, kalau saya itu mau ikut-ikut aja, cuma kasihan sama istri. Saya hanya kerja, kan habis imunisasi biasanya itu kan panas atau rewel itu. Di sini kan bahkan tetangga satu desa ya, walaupun mungkin beda kampung, beda dusun, ada anak yang meninggal dunia karena campak gitu kan. Nah itu Bapak nggak punya rasa khawatir soal akan itu? Kalau saya juga khawatir, cuma gimana ya, cuma pasrah aja loh saya sama yang kuasa gitu loh saya. Kalau gitu untuk mengantisipasi, karena Bapak anak belum diimunisasi, mengantisipasi supaya anak tetap ininya bagaimana, tetap terjaga, tetap sehat? Jarang dikeluarin, jarang kemana-mana. Jarang kemana-mana juga soalnya, cuma di sini terus. Nah ini kakaknya yang anak pertama ya, namanya siapa Bu? Reza. Ini yang belum diimunisasi ya, dari sejak lahir? Kalau lahir pernah, tapi belum yang campak, yang kejang-kejang itu tuh. Ketakutan akan sesuatu yang belum tentu terjadi membuat saya harus menghadirkan bidan desa agar lebih meyakinkan Romsi dan Nur. Sebenarnya imunisasi itu aman karena sudah ada penelitiannya. Dan kalau untuk imunisasi campak, insya Allah efek samping, tidak panas, tidak demam, dan tidak sakit. Jadi untuk imunisasi sebenarnya insya Allah aman untuk campak. Semua yang pernah saya lihat, yang saya khawatirin itu Bu, kan pernah dulu Pak lihat pas itu kebanyakan habis pas anaknya ada yang kejang, ada rewel, itu yang saya takuti. Soalnya saya yang ngasuh sama istri berdua cuma itu Bu, cuma kasihan sama istri gitu. Saya kerja tiap hari gitu, kan pas gak kuat soalnya itu yang mau ngasuh, kasihan gitu. Cuma pikiran saya cuma ke istri, kasihan. Kalau ini nggak kasihan sama anak, kalau anaknya bisa. Ya kasihan, cuma gimana lagi itu, kan istri juga capek juga itu, kan malam kan terus gitu, bangun malam gitu, karena apalagi rewel nanti kan gimana gitu, saya juga bingung kerjanya juga gitu Pak. Di tengah obrolan kami, Aska, keponakan Romsi datang. Balita mungil ini berusia tak jauh dari Reza, anak Romsi. Dan keponakannya ini telah diimunisasi campak, namun tidak berdampak apapun. Kalau sudah seperti ini, kami tentu tidak bisa memaksa Romsi untuk mengubah sikapnya. Kira-kira kenapa sih Bu, kok keras banget ya sampai nggak mau gitu? Dan menurut Ibu karena faktor apa? Mungkin karena faktor pengetahuan, karena kepercayaan juga, karena setahu saya untuk masyarakat sini, Mbak tadi tahu sendiri kan, saudara sepupunya aja sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan kalau memang dilaksanakan. Kalau alasannya karena rewel, kan saudara sepupunya juga sudah imunisasi, ternyata tidak rewel kan. Kemarin itu sudah 2 kali tim kami mendatangi ke sini, berusaha untuk persuasif, tapi dilarang sama bapaknya. Oke. Kalau istrinya sebetulnya mau kayaknya ya Bu ya. Ini kendala terberat para nakes di sini ya Bu ya. Iya. Karena ya harus meyakinkan tadi mereka yang nggak mau dan bersikeras benar-benar tidak gitu ya. Pasca wabah campak yang begitu mengerikan, sebenarnya ada banyak warga yang berubah pendirian. Mereka tidak lagi keberatan anaknya mendapatkan imunisasi. Penolakan ada, tapi hanya sebagian kecil menurut kami. Jadi sesuai kalau dari data, cakupan yang akan kita laksanakan itu adalah 90 sekian persen, tapi alhamdulillah untuk wilayah Kecamatan Manding ini berkat kerjasama kita dengan pihak Puskesmas dan para stakeholder dari sini, kita sudah mencapai 72 sekian. Tapi itu bukan berarti kita berpuas diri, tidak. Kita tetap melaksanakan
penyisiran. Rendahnya cakupan imunisasi menjadi kendala terberat bagi para nakes. Tak hanya Kecamatan Manding, Kecamatan Kalianget yang masih berada dalam satu kabupaten turut merasakan peliknya menangani infeksi virus campak. Di Puskesmas Kalianget ini kabarnya ada 8 pasien campak yang saat ini sedang dirawat. Nah, kebenarannya seperti apa? Saya mau coba masuk ke dalam. Puskesmas yang mencakup pelayanan untuk 7 wilayah desa di Kalianget alami membludaknya pasien anak terpapar campak. Kapasitas ruangan yang amat terbatas membuat anak-anak harus disatukan di dalam ruangan yang sama. Padahal, virus dengan mudah menyebar melalui droplet serta benda yang terkontaminasi. Bahkan penularan campak dinilai lebih cepat daripada COVID-19. Tak ada pilihan lain bagi petugas kesehatan. Mereka tetap melakukan perawatan yang optimal terhadap pasien. Ruang rawat inap pasien yang tersuspek penyakit campak. Memang karena ini kategorinya penyakit menular, sebenarnya kami tidak diperkenankan juga berada terlalu dekat gitu ya. Nah dari sini tapi terlihat ini kasur yang digelar sama pihak keluarga yang nunggu. Ternyata yang tadinya kabarnya 8 anak sekarang sudah berkurang, hanya tinggal 5 anak yang ada di Puskesmas Kalianget ini yang dirawat. Di puskesmas ini, tak ada dokter spesialis anak yang bersiaga. Ketika kondisi pasien cenderung melemah, mau tak mau harus dilakukan perawatan lebih intens. Sudah ada sekitar 10 anak yang dirujuk oleh puskesmas. Sementara, hanya ada 2 rumah sakit yang paling dekat dijangkau, yakni RSI Kalianget dan RSUD Sumeneb. Sudah sejauh apa Pak progres anak-anak yang dirawat inap di puskesmas saat ini? Alhamdulillah banyak kemajuan karena dari Bukapus sama dari dokter dan juga dari kepala dinas itu memang sudah diwanti-wanti untuk intensif. Pak, yang dikena suspek ini sudah dinyatakan positif campak atau bagaimana sih? Kalau yang suspek itu belum tentu karena kan suspek itu ada bintik-bintik merah sama mata merah. Oh. Karena dari infeksi tenggorokan itu bisa juga panas. Oke. Dengan batuk itu bisa panas. Sudah ada berapa anak yang dirujuk dari puskes sini ke rumah sakit, Pak? Kurang lebih antara 5 ke 10 itu. Tahapan imunisasi sepatutnya dilakukan orang tua untuk para anaknya sejak dini. Bahkan tak hanya campak, melainkan pemenuhan imunisasi lain dengan rutin datang ke posyandu. Makanya kita menyisir ini karena sudah waktunya sempit. Seperti itu. Sementara kita capaian untuk ORI itu masih di bawah 50%. Seperti itu. Kendala kami ya karena banyak wali murid yang menolak untuk diimunisasi meskipun sudah kita lakukan sosialisasi, pendekatan itu tetap saja menolak. Dan kendala kami juga masyarakat kita itu banyak yang berada di luar kota. Untuk pelaksanaan campak ini rata-rata itu karena penularan di tingkat anak. Apabila ada satu anak terinfeksi, maka di sana di 12 sampai 18 anak di sekitarnya itu akan terinfeksi campak juga seperti itu. Apalagi diperparah dengan status imunisasi yang tidak lengkap. Kalau udah disuntik panas gitu, jadi nggak sampai gitu, sampai campak itu. Tak lengkapnya pemenuhan imunisasi dirasakan oleh sekitar 70% anak di wilayah Kalianget. Lana menjadi salah satunya. Hari ini, saya diantar kepala sekolah Lana menghampiri rumahnya. Ia absen dari sekolah karena sakit. Menurut kepala sekolah, orang tua Lana menjadi salah satu wali murid yang kurang berkenan atas kegiatan imunisasi anak.
Lana sekarang kondisinya bagaimana Bu? Katanya hari ini nggak masuk sekolah. Iya, nggak enak badan. Oh, sakit biasa aja. Iya, biasa. Udah dikasih penanganan apa Bu? Paracetamol. Oh, obat. Iya. Nah Bu Suryama sebagai orang tua, bagaimana melihat adanya imunisasi, khususnya imunisasi campak? Besok. Ya maksudnya yang kemarin-kemarin. Iya. Panas. Takut atau iya, bagaimana? Takut panas gitu. Soalnya sakit kalau sudah disuntik gitu. Imunisasinya dilakukan rutin atau gimana Bu? Ke anak Ibu? Nggak rutin. Oh, nggak rutin. Lalu apalagi kekhawatiran Ibu Bu terkait imunisasi campak? Iya, apalagi soalnya kalau udah disuntik panas gitu, jadi nggak sampai gitu, sampai campak itu. Sewaktu bayi, Lana pernah 1 kali dilakukan imunisasi, lalu demam. Hal itu yang membuat Ibu Lana kapok. Sehari-hari, Suryama hanyalah seorang buruh pembuat panci. Ia banting tulang demi menghidupi anak semata wayangnya. Suryama merasa khawatir hendak mengeluarkan biaya tak terduga jika anaknya jatuh sakit. Sayangnya, pola pikir itu saja yang ditanamkan. Kebanyakan orang tua di sini justru tak memikirkan dampak yang terjadi jika anak-anaknya tidak divaksin. Namun melalui pendekatan pihak sekolah, Suryama sedikit merubah sudut pandangnya. Keesokan hari merupakan jadwal tergelarnya imunisasi di SD Taman Muda Sekolah Lana. Yayasan pendidikan swasta ini tak memiliki banyak siswa, hanya 53 anak mulai dari kelas 1 hingga 6 SD. Tak heran, hingga saat ini masih 0 kasus campak di sekolah Lana. Kemarin sudah saya melalui surat dari puskesmas, terus saya lanjutkan ke wali murid. Ini karena kejadian luar biasa, jadi kita murid-murid harus diimunisasi. Itu pun khusus kelas 1. Ada salah satu anak itu mau diimunisasi, karena teman-temannya nggak mau diimunisasi, jadi dia takut. Jadi saya buat surat pernyataan. Apabila anak-anak mau diimunisasi, ya monggo. Kalau tidak mau, dengan alasan apa dia tidak mau diimunisasi. Tidak berkenan untuk diimunisasi. Minimnya pemahaman akan imunisasi campak di Kabupaten Sumeneb membuat banyak orang tua keliru dan memiliki keyakinan yang salah. Anak-anak malah menjadi korban. Campak dapat mematikan sebab menyatunya infeksi di paru-paru hingga telinga, radang otak, bahkan merambah ke masalah pencernaan. Jika anak tidak divaksin, maka kekebalan tubuhnya menjadi rentan dan paling beresiko akan kematian sebab lemahnya sistem daya tahan tubuh.